Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga di pagi ini dalam keadaan yang sehat, kita belajar dengan ceria dan tentunya akan dimudahkan menerima ilmu. Oke, yang pertama mari kita berdoa terlebih dahulu. Mas Zaki disiapkan. Syaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya rabbi zidni ilma warzuqni fahma rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Ya, sebelum pelajaran kita mulai, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ayo berdiri dulu. Siap? Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Ibuku Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semua. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, silakan duduk kembali. Ya anak-anak, sebelum kita mulai belajar, mari kita ice breaking dulu ya. Yuk, kita melakukan tepuk 1, 2, 3. Yuk, mulai tepuk 1, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Ulangi, tepuk 4, tepuk 5, 2 kali, tepuk 5. Ya. Ya, tepuk tangan. Ya, kali ini kita akan belajar tentang KPK dan FPP. Ya, kita simak dulu video berikut. Halo adik-adik semua, kembali. Untuk pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang fakta redaksi pena, FPP dan juga KPK.
Silakan hadir simak pembelajaran kita supaya adik-adik bisa memahami materi pembelajaran kali ini. Namun sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan tombol loncengnya. Baiklah, kita lanjutkan ke materi. Nah, yang pertama, tentukanlah FTD dari 20 dan 60. FTD itu merupakan singkatan dari faktor persekutuan terdekat. Nah, sebelum kita menggunakan FTD, kita harus mengerti dulu apa yang dimaksud dengan bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan yang bisa dibagi satu dan dibagi bilangan itu sendiri. Apa saja yang termasuk contoh bilangan prima? Contoh bilangan prima yaitu adalah 2. Jadi tidak diawali dari 1 ya, karena 1 hanya bisa dibagi oleh 1. Tadi dikatakan bahwa bilangan prima adalah bilangan yang hanya bisa dibagi 1 dan dibagi bilangan itu sendiri. Nah, di sini 2 dibagi 1 itu hasilnya adalah 2. Kemudian 2 dibagi 2 hasilnya 1. Maka 2 itu hanya bisa dibagi 2 bilangan, yaitu bilangan 1 dan bilangan 2 itu sendiri. Nah, kemudian 3 juga demikian. 3 dibagi 1 hasilnya 3. Kemudian 3 dibagi 3 hasilnya adalah 1. Jadi hanya 2 itu. Nah, demikian juga dengan 5, 7. Bagaimana dengan 9? 9 itu tidak termasuk ke dalam bilangan prima, karena ada angka lain selain 9 dan 1 yang bisa membagi 9, yaitu adalah 3. 9 dibagi 3 hasilnya 3. Maka 9 tidak termasuk ke dalam bilangan prima. Kemudian 11, 13, 15 juga tidak bilangan prima, karena 15 bisa dibagi 5 dan juga bisa dibagi 3. Seterusnya 17, 19, dan seterusnya. Jika sudah memahami bilangan prima, maka sekarang kita akan lanjutkan untuk menghitung FTD dari 20 dan 60. Kita hitung terlebih dahulu faktorisasi prima dari 20. 20 itu bisa dibagi 2 ya. Perhatikan, jika bilangan genap maka akan kita bagi dengan 2 ya. Jika bilangan genap akan dibagi dengan 2. 20 dibagi 2 hasilnya adalah 10. Kemudian 10 masih bisa dibagi lagi. 10 bilangan genap berarti kita bagi 2 hasilnya adalah 5. Nah, di sini 5 ini sudah merupakan bilangan prima, maka berhenti sampai di sini saja. Kita lingkarin yang merupakan bilangan prima. Selanjutnya kita tuliskan faktorisasi primanya. Apakah yang dimaksud dengan faktorisasi prima? Faktorisasi prima adalah cara untuk menyatakan suatu bilangan dalam bentuk perkalian bilangan-bilangan prima. Nah, kalau sudah mengerti tentang faktorisasi prima, sekarang kita akan tuliskan faktorisasi prima dari 20. Nah, di sini katanya tadi perkalian dari bilangan-bilangan prima. Nah, bilangan-bilangan ini akan kita kalikan, yaitu 2 dikali 2 dikali 5. Kita tuliskan, kemudian perhatikan 2-nya ada 2. Berarti ini artinya adalah 2 pangkat 2. Kemudian dikali 5. Nah, bagaimana jika 2-nya ada 3? 2 dikali 2 dikali 2 berarti itu artinya 2 pangkat 3. Bagaimana jika terdapat 4? Itu 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 berarti itu artinya 2 pangkat 4. Demikian dan seterusnya. Nah, sekarang kita lanjutkan menghitung faktorisasi prima dari 60. 60 kita bagi 2, hasilnya adalah Kelihatan 30. Kemudian 30 kelihatan 2, hasilnya 15. Perhatikan 15 ini bilangan ganjil. Maka jika bilangan ganjil, kita akan bagi dengan bilangan prima yang ganjil, yaitu dibagi 3. 15 dibagi 3 hasilnya adalah 5. Nah, sudah selesai karena sudah merupakan bilangan prima. Kita lingkari yang merupakan bilangan primanya. Kemudian kita tentukan faktorisasi prima dari 60, yaitu 2 dikali 2
dikali 3 dikali 5. Kemudian perhatikan ada 2 angka 2 di sini, berarti itu artinya 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 5. Selanjutnya akan hitung FPB atau faktor persekutuan terbesar. Untuk memudahkan kita menghitung FPB, ada kata kunci yang bisa kita gunakan, yaitu pilih faktor prima yang sama. Ya, perhatikan yang sama dengan pangkat terkecil. Jadi untuk memudahkannya, kita lingkari dulu angka-angka yang sama. Ini 2 sama, 5 juga sama. 3 tidak ada pasangannya, maka 3 tidak akan kita lingkari. Kita lingkari 2 dan juga 5. Sudah selesai. Sekarang kita masuk ke kata kuncinya tadi. Pilih pangkat yang terkecil. Ini sudah sama ya. Ini tidak ada pasangannya, berarti pilih pangkat terkecil. 2 pangkat 2 ini sama, kita pilih salah satunya. Kita ambil salah satunya, kita pilih 2 pangkat 2. Kemudian demikian juga dengan 5 sama, berarti kita ambil satu saja. 2 pangkat 2 hasilnya adalah 4, kemudian dikali 5. 4 dikali 5 hasilnya adalah 20. Nah, FPB dari 20 dan 60 adalah 20. Kita masuk ke contoh selanjutnya, yaitu tentukanlah KPK dari 24 dan 28. KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil. Kita tuliskan form faktor dari 24 kita bagi dengan 2, hasilnya adalah 12. Kemudian 12 masih bisa dibagi 2, hasilnya adalah 6. Masih bisa lagi dibagi 6-nya, kita bagi 2, hasilnya adalah 3. Memperhatikan 3 sudah merupakan bilangan prima, maka berhenti sampai di sini. Kita lingkari bilangan-bilangan primanya, kemudian kita tuliskan faktorisasi prima dari 24, yaitu 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3. Maka kita akan tuliskan menjadi 2-nya ada 3, berarti ini 2 pangkat 3 dikali 3. Selanjutnya 28 kita bagi 2, hasilnya adalah 14. Kemudian 14 dibagi 2, hasilnya adalah 7. Nah, perhatikan 7 ini sudah selesai, sudah merupakan bilangan prima, maka kita stop sampai di sini. Kita lingkari bilangan-bilangan primanya. Kemudian faktorisasi prima dari 28, yaitu 2 dikali 2 dikali 7. Kemudian 2 di sini ada 2, berarti 2 pangkat 2 dikali 7. Nah, kita akan menentukan KPK-nya. Sama seperti SPB, ada kata kunci yang bisa kita gunakan untuk menghitung KPK. Kata kuncinya adalah pilih semua faktor prima dengan pangkat terbesar. Jadi kita pilih semua faktor primanya. Nah, di sini 2, kita satukan sama seperti tadi 2. Kemudian 3 tidak ada pasangannya, tetap kita lingkari. Dan 7 juga tidak ada pasangannya, kita tetap lingkari. Nah, kita akan pilih pangkat yang terbesar. Di sini ada 2, yang paling besar adalah 2 pangkat 3, maka kita tuliskan 2 pangkat 3. Kemudian 3 tidak ada pasangannya, kita tuliskan 3. 7 juga tidak ada, maka kita tuliskan 7. Nah, selanjutnya 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu artinya adalah 2 dikali 2 dikali 2. 2 dikali 2, 4, kemudian 4 dikali 2 hasilnya adalah 8. Maka kita tuliskan 8, kemudian kita kalikan 3 dikali 7, yang ini kita kali, yaitu hasilnya 21. Maka menjadi 8 dikali 21 sama dengan 168. Maka KPK dari 24 dan 28 adalah 168. Ya. Contoh berikutnya, tentukanlah FPB dan KPK dari 30 dan 50. Berarti langsung kita hitung FPB dan KPK-nya. Maka kita buat faktornya. 30 kita bagi 2, hasilnya adalah 15. Kemudian perhatikan 15, ini bilangan ganjil, berarti kita bagi 3.
15 dibagi 3 hasilnya adalah 5. Selesai, kita lingkari. Kemudian faktorisasi prima dari 30 adalah 2 dikali 3 dikali 5. Sudah. Kemudian kita tuliskan kembali 2 dikali 3 dikali 5. Selanjutnya 50 kita bagi dengan 2. 50 dibagi 2 hasilnya adalah 25. Selanjutnya 25. Perhatikan 25 adalah bilangan ganjil tetapi tidak bisa dibagi 3, maka kita ganti menjadi dibagi 5. 25 dibagi 5 hasilnya adalah 5. Faktorisasi prima dari 50 adalah 2 dikali 5 dikali 5. Kemudian perhatikan 2-nya hanya 1, maka kita tuliskan 2. Kemudian di sini 5-nya ada 2, berarti 5 pangkat 2. Yang pertama kita hitung FPB-nya terlebih dahulu. FPB tadi kuncinya adalah pilih faktor prima yang sama saja ya dengan pangkat terkecil. Kita lingkari yang sama yaitu 2 dan 5. Kemudian kita pilih yang paling kecil. Di sini 2 nya sama, maka kita ambil 2. Kemudian untuk 5 pangkat 2 dan 5 yang paling kecil adalah 5. Maka menjadi 2 dikali 5. 2 dikali 5 hasilnya adalah 10. Nah, maka FCB dari 30 dan 50 adalah 10. Selanjutnya kita akan menentukan KPK-nya. Kita tulis kembali faktorisasi primanya untuk memudahkan kita menghitungnya. Nah, sekarang untuk KPK tadi kuncinya adalah pilih semua faktor prima dengan pangkat terbesar. Ini kita pilih semua, kita lingkari 2, kemudian 3, dan 5-nya. Kita pilih pangkat yang terbesar. Ini 2 diambil 1 2-nya. Kemudian 3 tidak ada pasangannya, langsung ditulis. 5 pangkat 2 dan 5 yang paling besar adalah 5 pangkat 2. Kita tuliskan. Kita hitung 2 dikali 3 hasilnya adalah 6. 5 pangkat 2. 5 pangkat 2 artinya adalah 5 dikali 5 hasilnya 25. 5 pangkat 2 bukan 5 kali 2 ya adik-adik, jadi 5 dikali 5. Kemudian 6 dikali 25. 6 dikali 25 hasilnya adalah 150. Maka KPK dari 30 dan 50 adalah 150. Demikian pembelajaran kita kali ini tentang faktorisasi prima, FPB, dan juga KPK. Mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Tetap semangat belajar. Terima kasih dan sampai jumpa. Ya, itu tadi ya pemaparan tentang KPK dan FPB. Sekarang kita bagi kelompok. Seperti yang tadi udah, ini satu kelompok, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Kita betulin tempat duduknya. Ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Wah. Dikasih nama, jangan lupa sebelum mengerjakan dikasih nama. Sudah. Jangan lupa kalau FPB itu cari faktor yang sama dan pangkat yang paling kecil. Difaktorkan dulu. Itu soal 12 sama 15. 12. Dia cari faktornya dulu. Bilangan genap dibagi berapa dulu? Iya, begitu. 2 pangkat berapa ya? Iya, 2 pangkat 2 kali 3. 3. Nah, ini berarti faktorisasinya berapa? 2. 2-nya ada berapa ini? Berarti 2 pangkat? Iya, itu bisa. Di sini aja di atas. 2 pangkat 2 dikali.
Gampang. Angkanya kan kecil-kecil. Nanti maju satu-satu. Ya, ya terus lanjut. Iya, betul. 16 kali 3. Kalau mau cari FPP, FPP itu bilangan yang sama angka berapa? Di antara ini dan ini, angka yang sama yang mana? Angka berapa? Iya, udah ada lagi nggak angka yang lain selain 3? Nggak ada, ya udah berarti FPP-nya 3. Pangkatnya kan udah sama. Sekarang KPK. Udah, dihitung lah. Sudah ya? Ya, sudah. Ya, sekarang kita koreksi dari masing-masing kelompok perwakilan maju. Ya, kelompok 1 Karina. Ya, sini Mbak Karina, cepat, nggak apa-apa. Tinggal dituliskan aja jawaban nomor 1. Terus kelompok 2 siapa? Husnul apa Lutfi? Sekarang. Ayo sekarang. Lutfi ayo, nggak apa-apa tinggal nulis. Iya, tinggal nulis aja. Enggak salah. Oke. Nomor 2. Iya. Nanti kan langsung kelompok 3 habis ini. Gak apa-apa, lanjut Karina biar waktunya cukup. Alvin udah belum? Kelompok 3 yang mau maju siapa? Alvin? Ya sudah, terima kasih ya. Coba dilihat untuk nomor 1 KPK FPB nya berapa? 3. Ada yang sama enggak? Iya, betul ya jawabannya. Sekarang KPK-nya 60. Betul ini. Ada yang jawabannya selain 60? Iya, nomor 1 betul. Hebat. Ayo kita kasih tepuk tangan buat Karina. Ya, nggak usah sambil teriak-teriak. Sekarang kelompok 3. Ya, Mas. Ya, tulis Mas. Hapus dulu Mas. Ya, ini penghapusnya. Ada nggak? Ada kan? Ada? Tepuk tangannya. Nomor 3 Mas Nugi. Ya, sini. Kan yang sama. Nah, ini betul. 16 kali 3. Coba lihat jawaban nomor 2 punya Mbak Lutfi. Untuk FPB-nya 4. Sama tidak? Sama ya. Ada yang jawabannya lain? Sama ya. Sekarang KPK-nya 48. Betul tidak? Iya, jawabannya FPB-nya 4, KPK-nya 48. Kita kasih tepuk tangan buat Mbak Lutfi. Nah, sekarang kelompok 4 yang mau mewakilkan siapa? Akbar? Boleh? Ya, Mas Akbar. Ya, satunya kecil, satunya besar. Sudah, Nugi?
Ya, kita koreksi jawabannya Mas Nugi nomor 3. FPB-nya 4. Betul tidak? Betul, ada yang jawabannya selain 4? Ada ya. Sekarang KPK-nya 80. Betul tidak? Betul ya. Kasih tepuk tangan buat Mas Nugi. Ya, terima kasih. Sekarang tinggal nomor 4. Mas Agen. Yes. Ya, kita koreksi jawabannya Mas Akbar nomor 4. KPK-nya adalah 60, betul tidak? Betul. FPB-nya 5. Betul ya. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Mas Akbar. Ya, sudah. Coba hasilnya dikumpulkan. Perwakilan kelompok kumpulkan bawa ke depan. Perwakilan kelompok bisa dikumpulkan ke depan. Ya, sudah. Ya. Ya, dari hasil pemaparan materi tadi dan juga setelah kita mengerjakan 4 soal matematika tentang KPK dan FPB, setelah itu mari kita merefleksikan pembelajaran hari ini dengan cara kamu isikan refleksi belajar hari ini. Kamu tulis sesuai perasaannya kamu masing-masing ya. Satu. Ya, sudah. Jangan lupa ya, dikasih nama, terus diisi refleksi belajar hari ini sesuai perasaan kamu masing-masing. Ya, nanti setelah itu kita tunjuk beberapa anak ya, di setiap kelompok 1 anak untuk membacakan perasaannya hari ini setelah belajar matematika. Alhamdulillah. Ya, sambil dibagi kamu hari ini. Coba Zakil, coba dengarkan Mas Zakil mau membacakan komentarnya. Coba Mas Zakil berdiri. Ayo dibacakan komentarnya kamu hari ini. Yang pertama, apa perasaanmu hari ini? Ya, setelah kelompok 4 kita ke kelompok 3. Yang tadi sudah maju berarti enggak? Ya, siapa kelompok 3? Abias, ayo dibaca komentarnya dari Mas Abias. Yang keras coba Mas, berdiri Mas. Saya tidak tahu. 5 tahun mungkin kamu tahun dan kamu sudah 30 tahun, tapi kamu tidak tahu. Masih tepuk tangan yang meriah buat Mas Abias. Sekarang dari kelompok 2, coba ini Mbak Husnul mau membacakan. Kasih tepuk tangan buat Mbak Husnul. Kelompok 1 siapa coba? Siska, ya, yang suaranya keras. Ayo Mbak Siska berdiri. Coba Sis,
Baca sing keras Sis, biar kalian dengaran. Coba teman-teman ini dengarkan, Siska mau mengungkapkan perasaannya. Ayo Mbak Siska. Yang keras ini, yang keras. Ya kasih tepuk tangan yang meriah buat Siska. Ya, terima kasih. Sekarang tempat duduknya kita rapikan dulu. Ya sudah, kita simpulkan pelajaran hari ini. Tadi belajar KPK dan FPB. Bagaimana cara mencari FPB? Kita cari faktor yang sama dan pangkat yang kecil. Kalau mencari KPK, kita kalikan semua faktor, kemudian ambil pangkat yang paling besar ya. Jangan lupa ya. Oke, pembelajaran hari ini sudah selesai. Terima kasih. Sebelumnya mari kita berdoa bersama. Coba Mas Zakiul disiapkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Shadaqallahul adzim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Terima kasih ya.